Halo, sahabat Propositor dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini Iman Hidupi Andika SSI Magister Manajemen. Nah, dalam video kali ini saya mau bahas tentang mindset ya, mindset saham. Jadi ceritanya kemarin saya sempat browsing di Google itu tentang tipe-tipe trader gitu loh. Saya ketik tipe-tipe trader, tapi yang muncul itu sebenarnya bukannya salah ya, tapi keliru dalam artian tidak sesuai dengan pemahaman yang selama ini saya pahami gitu loh. Jadi memang ada miss bagi saya, dan apakah ini juga termasuk miss untuk teman-teman? Ya nanti silakan teman-teman nilai sendiri, tetapi bagi saya apa yang saya lihat di Google ketika saya mengketik tipe-tipe trader itu merupakan sesuatu yang menurut saya bukan tipe trader ya, tetapi sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain itu seperti apa? Sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like ya, dan juga nanti teman-teman bisa subscribe apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight terbaru dari video yang saya buat. Dan silakan teman-teman komen dan juga share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi di saham. Oke, stay tune terus. Nah, rekan-rekan, jadi ketika saya ketik ya, tipe-tipe trader itu selama yang muncul, baik itu di halaman pertama dan juga seterusnya. Jadi kan ada U-nya kan banyak ya, kalau kita klik Google, di UU-nya itu kan panjang. Selama saya ketik itu di page pertama, page kedua, dan page ketiga, saya belum menemukan sesuatu yang berbeda gitu loh. Artinya, kalau saya ketik tipe trader, keluarnya selalu muncul sama. Ya, karena memang Google itu kan dia merangkum ya, merangkum tentang artikel-artikel. Jadi kalau kita lihat apakah artikel tersebut benar atau tidak, ya selama itu memang banyak yang nulis, jadi bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran kan. Nah, jadi ketika saya ketik tipe trader yang muncul itu pasti ada 4 selalu. Yang pertama adalah scalper, yang kedua adalah day trader, ketiga adalah swing trader, dan keempat adalah position trader. Nah, bagi saya ini melenceng ya, artinya bukannya dia salah gitu loh, tapi tidak sesuai dengan pemahaman yang selama ini saya pahami atau saya pegang. Jadi coba saya kembalikan ya, saya tanyakan kepada teman-teman, kalau teman-teman diberikan pilihan ya, tipe-tipe trader yaitu adalah scalper, swing ya, yang juga tadi day trader, dan juga position trader, apa yang terlintas di benak teman-teman? Ya, kalau saya pribadi itu yang terlintas adalah jangka waktu. Nah, apakah juga sama seperti teman-teman ya? Kalau misalkan teman-teman ditanya scalper itu apa? Jadi yang membedakan scalper, day trader, dan swing itu kan adalah waktunya ya. Nah, jadi kalau scalper dia di bawah 1 hari kan. Masuknya sekarang, mungkin sejam lagi atau 2 jam lagi sudah keluar gitu loh. Nah, kalau day trader mungkin transaksinya dalam jangka waktu 1 hari kan, jangka waktu. Kemudian swing mungkin ngambil momen yang lebih jauh lah ya. Mungkin antara sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Dan position trader yang lebih jauh lagi. Nah, kata kuncinya adalah jangka waktu sini teman-teman ya. Yang terlintas di benak saya ketika saya membaca tipe-tipe trader tadi di Google tadi, yaitu adalah scalper dan lain sebagainya, itu adalah jangka waktu. Dan jangka waktu itu adalah teknik dagang. Nah, sama seperti misalkan kalau kita ke pasar gitu misalkan ya, melihat dagang atau dagang bubur kacang hijau gitu misalkan, yang selalu dia jualan dari mungkin pagi jam 7 atau jam 6 ya, jam 6 pagi, kemudian jam 8 atau setengah 9 pagi dia sudah hilang, sudah nggak di pasar lagi. Ya, beda kalau misalkan dia ada dagang daging atau dagang jajan gitu ya. Mungkin jam 9 atau jam 10 masih ada lah di pasar gitu loh. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya gitu loh, bubur tadi, ya, seneng nggak jualan gini pagi-pagi gitu ya, artinya cepat-cepat kayak gini. Oh ya, saya lebih nyaman jualan misalkan bubur kacang hijau ini karena cepat gitu loh, cepat habis. Orang kan misalkan nyari bubur kacang hijau kan pada saat jam sarapan gitu, karena mau dipakai sarapan kan. Jam 7 saya mulai jualan, jam 9 atau jam setengah 9 saya sudah pulang, udah tidur. Ya, jadi saya nyaman gitu loh. Saya bisa jualan cepat, saya bisa untung cepat ya. Nah, itu kan kalau kita ngomong bubur kacang hijau gitu ya. Nah, kalau misalkan kacang hijaunya ada sisa gimana? Ya udah, ya anggap aja itu hilang gitu. Yang penting kan balik modal sudah, dan untung juga sudah dapat. Ya saya nyaman dengan itu, jangka waktunya sedikit.
jangka waktunya mungkin hanya sejam aja saya jualan, sejam atau 2 jam. Nah, beda hal lagi dengan misalkan yang swing gitu ya. Swing trading, misalkan dia ambil momen pada saat harga barangnya rendah dia masuk, pada saat harga barangnya tinggi dia keluar gitu ya. Contohnya seperti misalkan dagang cabai gitu ya. Nah, pada saat harga cabainya lagi murah, ya mungkin profitnya juga rendah. Tapi pada saat harga cabainya tinggi, pas dia dapat harga dulu modalnya rendah gitu ya, dia jual mungkin lagi sebulannya sudah harga cabai sudah tinggi, otomatis kan profitnya dia juga tinggi. Ada orang yang nyaman seperti itu gitu loh, dengan metode, dengan teknik dagang yang tadi. Nah, kalau teman-teman tanya pada dagang-dagang tadi, misalkan dagang bubur tadi ya, pasti jawabannya adalah saya nyaman dengan dagang saya nyaman dagang kayak gini gitu loh. Kan jadi nyaman dagang kayak gini. Artinya itu adalah teknik ya, teknik berdagang, teknik mendapatkan cuan. Tekniknya dia adalah jangka waktunya pendek atau jangka waktu lebih panjang atau jangka waktu yang lebih panjang lagi. Nah, jadi kesimpulannya adalah swing, kemudian ada day trader, position dan juga scalping itu menurut saya itu merupakan sebuah teknik dagang. Ya, teknik dagang bukan tipe trader, karena tipe trader ya artinya orang yang melakukan trading. Artinya itulah tipe orang. Ya, itu maksudnya lebih ke personality, lebih ke kepribadian. Apakah scalper, day trader, swing dan juga opposition tadi itu merupakan sebuah personality? Itu tidak ya. Tidak, bukan merupakan sebuah kepribadian, karena kepribadian itu kalau misalkan kita konteksnya adalah dalam saham, itu tentunya ada yang suka, pribadiannya yang suka risiko, ada yang agak kurang suka dengan risiko, dan ada yang mau cari aman, ya, risk taker, kemudian risk avoider. Atau kalau misalkan lebih jauh lagi itu adalah agresif, kemudian ada moderat dan juga konservatif. Agresif ini yang suka risiko, moderat ini yang agak kurang dengan risiko, ya, tapi nggak suka juga sama yang terlalu aman gitu. Dan yang ketiga adalah konservatif, ya, ini adalah menjauhi risiko. Nah, ini yang pemahaman saya dari dulu bahwa tipe-tipe trader atau tipe-tipe orang pada saat melakukan aktivitas trading atau jual beli saham itu adalah agresif, moderat, dan konservatif. Ya, jadi orang yang suka risiko, ya, atau orang yang tipenya adalah agresif, dia tidak akan suka, dia tidak akan mau, dia tidak akan bisa jika disuruh berpindah ke moderat atau ke konservatif. Karena itu bukan kepribadiannya dia, bukan personalitinya dia. Ya, misalkan kalau kita ambil di dunia nyata gitu ya, orang yang suka dengan tantangan, orang yang suka dengan resiko. Nah, misalkan dagang sayur gitu ya, dagang sayur yang misalnya setiap hari dia harus jualan, tetapi resiko kan juga tinggi, resiko busuk. Kemudian resiko misalkan beli sekarung, ternyata ada penyusutannya, ternyata cuma jadi setengah karung gitu. Itu kan resiko. Orang yang misalkan suka resiko tadi, yang suka jualan sayur misalkan ya, sayur mayur, kemudian dia jualan barang-barang yang mungkin perputaran lebih cepat, tetapi juga barang tersebut bukan barang yang bisa di-keep lama, bisa disimpan lama. Kalau misalkan dia disuruh jualan tanah gitu ya, maklar tanah, dia itu nggak akan cocok gitu loh. Orang yang suka jualan sayur, yang terbiasa dengan resiko, kemudian disuruh dia jualan sesuatu yang kurang berisiko gitu, dan juga perputarannya lama, dan juga walaupun untungnya besar, tetapi transaksinya sedikit gitu loh. Itu karena personality ya, karena tipenya dia nggak suka. Ya beda kalau misalkan dia memang maklar tanah gitu sudah cocok, ya mungkin nanti kalau pindah ke maklar mobil gitu masih cocok lah ya. Tapi kalau disuruh jualan sayur atau mungkin sesuatu yang lebih beresiko gitu, ya dia nggak akan mau ya. Sama seperti kalau misalkan di dalam dunia saham gitu ya, seorang yang suka dengan resiko, mungkin dia akan memilih saham yang second liner atau third liner gitu ya. Sekarang disuruh misalkan dia ke tipe saham yang lebih agak kurang beresiko ya, atau yang terlalu konservatif, yang aman gitu ya, atau saham blue chip, ya dia nggak akan bisa gitu. Artinya dia nggak nyaman, walaupun dia bisa-bisa aja kalau disuruh gitu ya, tetapi secara kepribadian, secara lubuk hati dalam dia nggak akan mau gitu. Orang yang sudah terbiasa dengan saham gorengan, yang sudah terbiasa dengan volatilitas tinggi gitu, ya dia akan nyaman berada di sana. Nah, kalau misalkan
trading saham dengan trading forex pun ya, bagi seseorang yang tipe agresif yang suka dengan resiko, sesama agresif di saham dan forex ini juga belum tentu sama gitu ya. Belum tentu bisa kalau yang orang biasa trading di forex yang dengan tipe agresif yang sangat suka resiko disuruh pindah ke saham yang mungkin ada auto reject gitu ya, auto reject atas, auto reject bawah yang hanya mungkin 35% sehari, jadi dia nggak akan mau, nggak akan cocok. Jadi dari lubuk hatinya dia secara personality, kok saya nggak nyaman di sini gitu ya. Kalau saya di forex biasanya saya pakai leverage gitu. Ya kalau untung ya untung sekalian, kalau ya loss ya margin call sekalian gitu loh. Tapi sekarang disuruh ke saham yang mungkin kalau misalkan lagi euforia tinggi, harga sahamnya naik, ternyata ada pembatasnya gitu ya, atau auto reject atas ya 25% gitu. Dia nggak akan nyaman ya. Jadi intinya sesama agresif pun itu beda instrumen juga tentunya berbeda. Nggak akan mau ya, apalagi dalam satu instrumen dia disuruh pindah personality, dia nggak akan bisa. Nah, jadi ini bukannya sesuatu yang menyesatkan ya, tetapi miss saja bagi saya pada saat kalau misalkan kita lihat di Google, pada saat kita klik atau pada saat kita browsing, itu memang keluarnya adalah pada saat kita ketik tipe trader, munculnya adalah tipe teknik ya, bagi si trader. Teknik dia berdagang, yaitu tadi adalah scalping, day trader, swing, dan juga position. Dan ini memang sesuatu yang bagi saya agak tipis ya. Agak tipis, kenapa? Karena bagi orang pemula biasanya gampang sekali mempercayai bahwa misalkan scalping atau jangka waktu tadi, teknik yang menggunakan jangka waktu berdagang, itu memang dianggap sebagai tipe orangnya gitu, tipe tradernya. Nah, kemudian balik lagi nih, kita kan akhirnya sepakat ya, bahwa tipe trader atau tipe orang yang melakukan aktivitas trading itu ada 3, agresif, moderat, dan juga konservatif. Nah, apa yang membedakan ketiga ini ya, ketiga tipe ini? Nah, kita masuk dulu ke agresif. Ke agresif ini merupakan sesuatu yang suka resiko ya. Dia trading itu pada saat dia baca berita ya, baca berita saat ini misalkan sebuah saham ada berita saat ini, apakah itu berita tentang labanya meningkat, apakah dia melakukan corporate action, apa right issue atau segala macam, dia langsung memutuskan untuk membeli saat ini ya. Dia langsung cek teknikal, kemudian dia beli. Nggak peduli harganya, apakah nanti dia akan naik, apakah akan turun. Ya, kalau misalkan nanti ya naik ya syukur, tapi kalau ya rugi ya saya batasi gitu loh. Ya seharusnya begitu. Ya jadi tipe agresif, dia baca berita saat ini, langsung cek teknikal, langsung beli. Ya, urusan untung rugi belakangan. Agresif itu bagaimana teknik yang harus dipelajari, teknik dasarnya yang dipelajari untuk trading. Bagi tipe orang yang agresif tadi, yaitu baca berita saat ini, pada saat berita tersebut muncul, ya pada saham tertentu, kemudian langsung cek teknikal, langsung gas, ya. Kemudian ada yang moderat, yang bagi orang yang tipenya agak kurang suka dengan resiko, tetapi nggak terlalu nyaman juga dengan saham-saham yang mungkin terlalu aman ya, terlalu pergerakannya lambat gitu. Jadi teknik-teknik dasar apa yang harus dia pelajari ya, untuk dia teknik tradingnya agar bagi tipe orang yang moderat tadi ya, tipe orang yang lebih moderat ya. Nah, itu adalah dia baca berita, dia rangkum selama 3 bulan. Ya, jadi berita apa saja yang terjadi di saham tadi selama 3 bulan, kemudian dia baru cek teknikal. Ya, artinya dia perlu konfirmasi berita-berita yang ada selama 3 bulan bahwa nanti benar nih ceritanya muncul. Ya, jadi kalau ceritanya sudah bisa ditarik ya, benang merah sudah dapat ditarik dari berita-berita yang ada, dia memiliki sebuah kepercayaan ya, kepercayaan untuk melakukan trading. Nah, jadi meskipun itu di saham yang kurang atau saham yang agak beresiko ya, second liner atau third liner, tapi selama berita selama 3 bulan itu ada dan dia bisa dapat benang merahnya, kemudian dia cek teknikalnya juga ternyata memang mendukung cerita tadi, cerita dari berita itu, baru dia gas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah konservatif. Konservatif ini kan adalah tipe orang yang sangat membatasi resiko. Ya, dia nggak suka dengan resiko. Jadi mending dah saya win-loss rasionya itu memang benar-benar ketat gitu loh. Jadi probabilitas saya
cuan dibandingkan dengan loss itu lebih besar gitu. Nah, jadi apa teknik dasar yang harus dipelajari ya untuk trading bagi si tipe orang yang konservatif ini, yaitu adalah dia baca berita, ya baca berita selama 3 bulan, tapi dia belinya satu lot, ya satu lot itu untuk nyoba. Nah, jadi seandainya dia lihat berita selama 3 bulan, kemudian cerita sudah dia dapat, dia tetap belinya satu lot. Kalau moderat tadi, dia sesuaikan dengan pengeluaran dia sesuaikan dengan alokasi dana nganggur ya. Nah, jadi berapa yang dia bisa sisihkan untuk duit nganggur, selama terus dia cek berita dan ceritanya ternyata ada, cek teknikal ternyata mendukung cerita tadi, ya uangnya tadi tidak mesti satu lot dia masuk. Ya, karena dia suka dengan resiko, dia membatasi resiko tapi tidak terlalu suka dengan yang aman. Nah, kalau yang konservatif ini beda, dia belinya satu lot untuk nyoba ya. Jadi teman-teman bisa beli satu lot dulu ya. Apakah nanti ternyata sahamnya itu memang sesuai dengan cerita yang tadi sudah dibangun. Nah, baru bisa tambah secara bertahap. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman silahkan disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Apakah saya suka dengan yang resiko, atau saya yang di tengah-tengah, atau saya yang ternyata sama sekali nggak suka resiko. Silahkan disesuaikan tipe kepribadian masing-masing, kemudian disesuaikan teknik dasarnya. Ya, sesudah yang saya sampaikan tadi, apakah baca berita hari ini langsung gas, ya baca berita hari ini cek teknikal gas, ataukah baca berita 3 bulan rangkum cari ceritanya cek teknikal baru gas, atau yang rangkum berita selama 3 bulan tarik ceritanya tapi beliin satu lot. Nah, silakan disesuaikan sama tipe kepribadian teman-teman masing-masing ya. Dan saya rasa bagi teman-teman yang menonton saat ini itu memang teman-teman yang belum menemukan ya jati diri teman-teman. Teman-teman itu tipenya agresif, apa teman-teman yang suka resiko, tapi ternyata teman-teman masuknya di swing ya, swing trading. Karena misalkan suka resiko, seharusnya kan dia jangka waktunya pendek ya, jangka waktu pendek, atau mungkin misalkan day trader lah ya, day trading. Tetapi karena nyangkut gitu ya, akhirnya dipaksa untuk swing atau bahkan position trading. Ya, saya yakin itu. Karena kalau teman-teman tidak mengalami loss ya, teman-teman nggak nonton video ini gitu loh ya. Jadi kebanyakan orang seperti itu kan, dia suka risiko, dia kemudian melakukan scalping ya, atau mungkin day trading dengan harapan gitu bisa mendapatkan untung dalam jangka waktu cepat. Ternyata karena dia nggak tahu gininya, tidak bisa menyesuaikan tipenya dia sendiri, personality-nya dia sendiri, teknik yang diambil ya. Jadi kan tipe personality sesuaikan kemudian teknik tradingnya. Nah, dia nggak bisa menyesuaikan ini, tidak bisa mensinkronisasi ini. Ya, akhirnya bentrok dan ujung-ujungnya loss dan dipaksa untuk mengubah teknik gitu loh. Kan sering kejadian seperti ini. Ya, kalau teman-teman yang sudah nyaman dengan tipe personality dan juga sudah bisa menyamakan dengan teknik trading, ya nggak mungkin nonton video ini gitu loh. Karena dia sudah sibuk gitu loh, sibuk untuk bagaimana menyempurnakan teknik tradingnya. Oke, mungkin sekian dulu ya dari saya. Nah, jadi semoga teman-teman mendapatkan insight ya dari video saya kali ini, karena memang sebetulnya ini bukan merupakan sebuah pernyataan yang menyudutkan atau mungkin misalkan menjelek-jelekan sebuah platform gitu ya. Jadi memang ini tujuannya adalah untuk murni merupakan edukasi. Ya, karena apa? Karena didasarkan atas perbedaan yang saya dapat, perbedaan informasi. Jadi apakah perbedaan itu merupakan sebuah masalah? Iya, jika kita permasalahkan. Tapi sewajarnya bahwa sesuatu yang keliru itu masih dapat diluruskan gitu ya. Jadi ini bukan salah, tapi hanya keliru. Karena memang berbeda dari pemahaman saya. Ya, semoga teman-teman mendapatkan wawasan. Silakan teman-teman nyalakan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan video-video terbaru dan juga update-update terbaru seputar dunia pasar modal. Oke, saya Immanuel Devyantika, SS Manajemen. Mohon undur diri, see you in the next video. Bye-bye.